mungkin penjelasannya itu hampir sama dengan yang di atas, ya hampir sama aja. Dengan enzim-enzimnya juga semua hampir sama. Langsung kita jelaskan yang di sini saja. Kalau yang di sini itu pertama gliserol hydridamin 3 fosfat dengan dihidroksiaseton fosfat itu saling berhubungan dengan enzim, dibantu dengan enzim isomerase. Lanjut. Di sini prosesnya yang NAD tadi itu dirubah menjadi H+ NADH, yaitu di sini di gliserol dehidramin 3 fosfat yang dibantu oleh enzim triose fosfat dehidrogenase. Lanjut, kemudian dirubah lagi menjadi 1,3 asam difosfogliserat, dan di sini terjadi lagi perubahan ADP dan ATP yang dibantu juga dengan fosfogliserokinase. Lanjut, kemudian dirubah lagi menjadi 3 asam fosfogliserat dibantu oleh fosfogliseromutase. Terus dirubah lagi menjadi 2 asam fosfogliserat dibantu dengan enzim enolase, dan di sini juga terjadi prosesnya 2O. Terus yang proses terakhir proses yang ini kelanjutannya yang belum terakhir, ya ini belum terakhir, maaf, yaitu dirubah menjadi asam fosfoenol pirufat dibantu oleh pirufat kinase. Terus dan terjadi perubahan lagi ADP ATP, dan di sini juga perubahannya yang terakhir langsung ke asam pirufat dibantu oleh enzim pirufat kinase. Di sini itu dinamakan terjadinya proses Piophase, yaitu dimana adanya tadi yang NAD, H+ dan NADH, yaitu dari penjelasan glikolisis dan jalur tahapan glikolisis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AFK dan Sandi dari kelas 12 MIPA SMA Surya Buana Islam Malang ingin memberikan sedikit ilmu dan tugas dari guru saya yang bernama Bu Mega, yaitu tugas biologi. Langsung saja, tugas ini itu tentang glikolisis. Pertama itu pengertiannya glikolisis. Gliko itu adalah glukosa dan lisis itu pemecahan. Gliko yang dimaksud itu adalah proses pemecahan glukosa gula pada tingkat sel. Pada proses glikolisis, glukosa dipecah secara sistematis menjadi asam pirufat dan energi dalam bentuk NADH dan ATP. Glikolisis itu salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal, dan terjadi dengan banyak sekali variasi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Proses glikolisis sendiri menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa dibandingkan dengan oksidasi aerobik yang sempurna. Lanjut saja ke jalur tahapannya glikolisis. Di glikolisis ini tahapan pertama kan dari glukosa. Glukosa dirubah menjadi glukosa min 6 fosfat. Dalam proses ini ATP pertama kalinya dirubah menjadi ADP dan dibantu oleh enzim heksokinase. Terus lanjut ke berikutnya, glukosa dirubah menjadi fruktosa min 6 fosfat. Di sini dibantu oleh enzim fosfoglukoisomerase. Kemudian dirubah lagi menjadi fruktosa min 1,6 bifosfat. Dan di sini proses kedua kalinya ATP dirubah menjadi ADP. Dibantu juga dengan enzim fosfofruktokinase. Proses ini itu disebut dengan proses investment fase.
Kenapa? Karena di sini terjadi 2 kali perubahan ATP dan ADP. Langsung enzim aldolase itu memecah menjadi 2 bagian, yaitu gliseraldehida dan dihidroksiasetan fosfat. Ya, di sini nanti yang sebelah sini itu mungkin penjelasannya itu hampir sama dengan yang di atas, ya hampir sama aja. Dengan enzim-enzimnya juga semua hampir sama. Langsung kita jelaskan yang di sini saja. Kalau yang di sini itu pertama gliseraldehida min 3 fosfat dengan dihidroksiaseton fosfat itu saling berhubungan dengan enzim, dibantu dengan enzim isomerase. Lanjut. Di sini prosesnya yang NAD tadi itu dirubah menjadi H+ NADH, yaitu di sini di gliseraldehida min 3 fosfat yang dibantu oleh enzim triose fosfat dehidrogenase. Lanjut, kemudian dirubah lagi menjadi 1,3 asam difosfogliserat, dan di sini terjadi lagi perubahan ADP dan ATP yang dibantu juga dengan fosfogliserokinase. Lanjut, kemudian dirubah lagi menjadi 3 asam fosfogliserat dibantu oleh fosfogliseromutase, terus dirubah lagi menjadi 2 asam fosfogliserat dibantu dengan enzim enolase, dan di sini juga terjadi prosesnya H2O. Terus yang proses terakhir proses yang ini kelanjutannya yang belum terakhir, ya ini belum terakhir, maaf, yaitu dirubah menjadi asam fosfoenol pirufat dibantu oleh pirufat kinase. Terus dan terjadi perubahan lagi ADP ATP, dan di sini juga perubahannya yang terakhir langsung ke asam pirufat dibantu oleh enzim pirufat kinase. Di sini itu dinamakan terjadinya proses Piophase, yaitu dimana adanya tadi yang NAD, H+ dan NADH, yaitu dari penjelasan glikolisis dan jalur tahapan glikolisis dari saya. Ya, lanjut ke dekarbolasi oksidatif. Dekarbolasi oksidatif itu apa? Dekarbolasi oksidatif itu bisa juga disebut sebagai reaksi antara. Maksudnya antara itu, dekarbolasi itu berada di tengah-tengahnya atau di antaranya glikolisis yang tadi kita bahas dan siklus Krebs. Siklus Krebs itu nanti lanjut itu. Dekarbolasi oksidatif ini berada di tengah-tengahnya. Ya, maksudnya yang antara itu tadi ya seperti itu. Karena merupakan reaksi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Proses dekarbolasi oksidatif berada pada mitokondria, tepatnya pada matriks. Pada proses ini juga terjadi perubahan 1 asam pirufat menjadi 1 asetil CoA. Nah, kurang lebih gambarnya itu seperti ini. Di sini NAD plus menjadi NADH adalah hasilnya asetil CoA serta mengeluarkan CO2. Terus di sini juga hasil dari dekarbolasi oksidatif itu molekul NADH yang akan digunakan untuk memproduksi ATP reduksi NAD+ menjadi NADH tadi, yang NAD+ ini dan NADH. Hasilnya itu memproduksi ATP. ATP itu apa? ATP itu yang tadi, yang di proses glikolisis itu. Ya, kurang lebih penjelasan dari dekarbolasi oksidatif itu seperti itu. Karena dekarbolasi oksidatif ini penjelasannya sangat pendek. Kenapa? Ya, karena ini cuman cuman jalur gitu. Cuman gitu aja. Ya, itu aja video dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.